Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abad hadratul kiram, para kiai, para alim, para sesepuh pesepuh hadir di tengah-tengah kita, Kiai Habib selaku pengurus Yayasan MI Nurul Huda Ngepeh, ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ngepeh, ya. Seluruh pengurus KKMI dan IGRA Kecamatan PBB. PBB itu kan Pakel Bandung Besuki setelah baru. Teman-teman kepala madrasah dan kepala RA PBB beserta seluruh dewan guru dan tenaga kependidikan yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama tentunya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita bersama masih dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah musim pandemi COVID yang belum berakhir, tapi alhamdulillah sudah semakin melandai. Jadi tanpa terasa Bapak sekalian, ternyata kita semua ini akhirnya punya gelar baru ya. Gelar baru sebagaimana gelar yang dimiliki oleh para lulusan sarjana dari Timur Tengah. Kalau kita kuliah di Timur Tengah itu dapat gelar LC gitu ya. Jangan sama itu gelarnya LC. Lulusan COVID. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat sehingga bisa hadir di tengah-tengah kegiatan pada hari ini dalam rangka untuk sebetulnya halal bihalal ini kan ya, halal bihalal sekaligus tadi pembinaan sudah disampaikan oleh Pak Pengawas terkait pembinaannya. Jadi kalau saya nggak bina gitu, jadi karena ngapunten kalau dari sisi usia nggak tinggal di foto ini kan siji. Ngapunten saya itu masih ngapun tidak dibandingkan dengan semua yang hadir para senior, masih termasuk adik-adik jenengan lah. Jadi karena saya masih tahun kelahiran 80 Pak Iri. 90. Ya. Buatan saya kelahiran 73. Jadi mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua kalinya Bapak sekalian, salawat serta salam juga tetap terlimpahkan ke hadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang sama sekali tidak pernah ketemu beliau tetapi mengikuti ajaran beliau ini diaku sebagai umat beliau dan nanti mendapat syafaatnya bil khusus nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, ngapunten kalau saya ngambil ini bukan untuk nyanyi, beda dengan Pak Slamet tadi. Pak Slamet itu kan ngapunten tadi ketika MC memang MC dangdut profesional gitu. MC dangdut sak nyanyi ini gitu. Jadi profesional. Nanti kalau ngapunten dengan para kepala MI RA kalau punya acara dangdutan undang Pak Slamet untuk jadi MC. Siapa Ahmad? Oh, siap. Oke. Bapak sekalian, berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa ketika saya diundang oleh teman-teman guru itu selalu saya sempatkan untuk hadir. Kenapa? Karena menurut saya profesi guru itu adalah profesi yang memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita mungkin pernah mendengar hadis kun aliman gitu ya. Jadilah orang yang alim, orang yang berilmu. Ya, para guru semua kan pasti orang yang berilmu. Ketika saya diundang teman-teman guru di Kecamatan Pakel Bandung Besuki ini ya, saya harus datang. Meskipun ngapunten saya itu begitu di Tulungagung mulai bulan Februari kemarin itu resmi sebagai PJKA gitu, anggota PJKA saya itu. PJKA itu pulang Jumat kembali Ahad. Jadi biasanya saya Jumat sore kemarin
itu pulang, karena ngapun rumah saya di Malang, dipulang ke Malang, kemudian Ahad sore baru kembali ke Tulungagung, karena memang mendapat tugas untuk di Kemenak Tulungagung. Karena kemarin dapat undangan dari PBB, Wakil Bandung Besuki, akhirnya ya sudah, saya harus datang. Karena sekali lagi saya senang kalau ketemu dengan guru, pasti senang. Kenapa? Karena saya dulu juga awalnya guru Bapak sekalian. Jadi saya itu kuliah dulu di IKIP Malang. Wonten sing alumni IKIP Malang wonten. Saya itu kuliah di IKIP Malang. IKIP itu kan kuliah jurusan guru memang gitu kan. Jadi saya kuliah di IKIP, lulus tahun 96. Sebelum lulus saya sudah diminta membantu ngajar di MTS swasta di depan rumah saya begitu. Kalau yang hadir ini sebagian besar guru madrasah swasta, saya pernah lah merasakan itu. Suka dukanya menjadi guru swasta, tahulah. Apalagi ketika saat itu belum ada TFG, belum ada TPP, belum ada BOS, belum ada itu. Jadi saya masih mengajar ketika madrasah itu awal-awal dirintis. Suka dukanya saya ngalami. Jadi saya waktu itu ngajar di MTS swasta, namanya MTS Mambaul Ulum itu ya. Saya ngajar seminggu 2 kali. Kemudian alhamdulillah saya diberi honor itu per bulannya 7.500. Alhamdulillah. Rokok Surya, waktu itu saya rokok Surya. Rokok Surya itu harganya 2.500. Jadi kalau saya dapat gajian dari madrasah, tak tekan rokok telung pak habis. Itu awal-awal saya ngajar. Alhamdulillah, makanya terus saya, karena ngapunten, jadi bagi saya ya sudah, profesi paling mulia itu guru. Karena memang sesuai hadisnya Rasulullah. Saya ikuti. Kemudian akhirnya berikutnya ikut tes jadi guru PNS tahun 98 diterima. Kemudian SK turun tahun 99 jadi guru juga. Jadi guru di Madrasah Sanawiyah Negeri di Malang sana, sekarang jadi MTSN 2 Malang. Kemudian masuk kantor dan sampai sekarang berada di situ. Makanya kalau diundang dengan acara yang dilaksanakan oleh guru, saya serasa mengajak saya untuk bernostalgia dengan teman-teman guru. Makanya saya usahakan untuk datang. Kalau sekalian, guru itu dalam konteks pendidikan itu menempati posisi yang paling mulia, posisi yang paling utama. Sampai berapa kali pun kurikulum itu berganti, guru tetap berada pada posisi yang paling utama. Jadi sekarang kita dipersiapkan untuk mengikuti kurikulum Merdeka. Ya. Jadi dulu pernah ada kurikulum 84, ada kurikulum 94, ada kurikulum 2004. Ada kurikulum 2006, ada kurikulum 2006 itu kan yang KTSP, kalau yang 2004 itu kan KBK. Kemudian ada kurikulum 2013, kemarin pas pandemi ada kurikulum darurat, gitu kan? Sekarang ada kurikulum Merdeka. Kurikulum itu penting memang, dan memang harus selalu mengalami perubahan, karena tidak bisa kita sudah di zaman yang revolusi industri 4.0 atau 4.0 ini, kita bertahan pada dunia pengetahuan yang diajarkan para guru ketika kita dulu masih sekolah. Tidak bisa. Kita harus menyesuaikan. Kurikulum pun menyesuaikan. Karena Sayyidina Ali pernah ngendikan, pernah dawuh, alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Ajari anak-anak kalian itu pengetahuan yang memang sesuai dengan zamannya gitu. Kenapa? Fa'innahum, karena mereka makhlukuna, diciptakan fi ghairi zamanikum, tidak di zaman kalian. Makanya ketika dulu kita lahir mungkin sekolahnya masih menggunakan kurikulum 84. Kalau itu dipaksakan diajarkan sekarang nggak nyambung. Karena memang sekarang sudah zamannya beda. Jadi sekarang kita memang sudah di zaman revolusi industri 4.0, gimana semua serba terhubung dengan internet. Pengetahuan-pengetahuan yang kita ajarkan di semua jenjang mulai RA sampai aliyah harus menyesuaikan. Kita sesuaikan dengan pengetahuan yang memang nanti bisa membekali putra-putri kita, siswa-siswi kita
untuk bisa eksis, survive di zamannya. Makanya kurikulum itu harus selalu berubah. Kalau jangan mengatakan kurikulum berubah lagi, kemarin menterinya Pak Nuh kurikulum 2013, kemudian Pak Anies kemarin kurikulum cuma berubah, sekarang Pak Mas Menteri Pak Nadiem Makarim kurikulumnya ganti lagi. Ya memang harus ganti, memang harus berubah. Kenapa? Karena tuntutan zaman. Di kurikulum penting, tetapi begini, al-madah muhimmah, materi termasuk kurikulum di dalamnya memang penting. Walakin natorikoh, tetapi metodologi itu ahammu minal madah. Tetapi metodologi itu lebih penting dibandingkan materi. Kurikulum sekali lagi penting, materi itu penting. Pemerintah sudah, kalau kurikulum merdeka ini kan pemerintah hanya menyiapkan rancangan kurikulumnya terkait substansi pengembangan di lembaga terserah jenengan masing-masing. Makanya sering saya sampaikan di beberapa forum, sesungguhnya ketika sekarang itu namanya kurikulum merdeka itu sesungguhnya kita para pengelola madrasah, para kepala waka dan jajarannya itu bisa menyesuaikan materi yang kita ajarkan kepada siswa-siswi kita itu sesuai dengan kekhasan kita. Ngapunten, katakanlah saya ambil contoh pelajaran agama, akidah akhlak ya. Ngapunten, kalau kita ingin mengajarkan pelajaran akidah, kalau ngapunten, saya dulu itu dikenalkannya dengan akoid seket gitu ya. Dengan mungkin sama akoid seket itu kan, dengan masih ingat akoid seket itu. Insyaallah. Sampai sekarang kita masih ingat, kenapa? Karena dulu diajarkannya itu dengan nazoman akidatul awam, abda'u bismillahirrahmani dan seterusnya. Itu kan akoid kan diajarkan di situ, sampai sekarang kita masih hafal. Ini Pak, kalau jenengan ngajarin kemarin nggak pakai nazoman, kira-kira murid-murid jenengan begitu lulus kelas 6 yang MI ditanya masih hafal apa enggak? Bisa jadi sudah lupa. Mengajarkan tentang akhlak, bagaimana harus bersikap kepada guru, bagaimana harus bersikap kepada orang tua, kepada sesama, itu bisa diajarkan dengan apa? Dulu kita pernah diajarkan taklim muta'alim, yang versi nazomannya ada alala itu kan, alala tanalul ilma illa bisittatin. Itu sampai sekarang saya masih hafal. Padahal saya pelajari ketika saya masih di MI dulu. Begitu. Makanya mohon maaf, ketika sekarang kurikulum itu menjadi kurikulum merdeka, maka sesungguhnya rancangan memang dibuat oleh pemerintah, tetapi pengembangannya di lembaga pendidikan masing-masing diserahkan kepada para kepala madrasah, para dewan guru, sesuai dengan kekhasan di lembaga jenengan masing-masing. Tuh, merdeka betul, terserah sudah. Sekali lagi, materi penting, tetapi metodologi itu jauh lebih penting dibandingkan materinya. Ketika pemerintah sudah mengganti kurikulum termasuk rancangannya, maka sejujurnya jenengan para guru itu dituntut untuk, mohon maaf ini, mengembangkan metodologi pembelajaran. Sudah banyak teori metodologi pembelajaran yang dikembangkan para pakar. Nah, kalau jenengan katakanlah kurikulum sudah berubah, tetapi jangan cara ngajarnya ya sama seperti saya sekarang ini, ceramah saja di depan, begitu masuk kelas langsung duduk di meja guru, ngomong saja ceramah. Atau mungkin zaman dulu muridnya dipanggil suruh nulis di papan tulis, anak yang lain nulis sama, itu sudah lewat itu, nggak bisa. Metodologi harus kita pelajari, cara ngajar kita harus bervariasi, tidak bisa seperti itu. Jadi al-madah muhimmah, walakin at-tariqah ahammu minal madah. Berikutnya Pak sekalian, at-tariqah muhimmah, metodologi itu penting. Walakin al-muallim, tetapi guru itu ahammu minat thariqah. Tapi guru itu justru jauh lebih penting dibandingkan metodologi itu. Begitu. Jadi penting, lebih penting. Gurunya lebih penting. Berapa kali pun kurikulum diganti, berapa puluh atau berapa ratus metodologi diciptakan Pak Pakar. Kalau kita para gurunya nggak mau berubah, apa gunanya? Nggak mau menyusukan kurikulumnya, metodologi ya sudah. Aku ngajar mulai 30 tahun biyen wis ngene iki Pak Met ya. Pak Mat mulai zaman jadi guru BIN sampai sekarang ini seperti itu aja, nggak bisa. Harus disesuaikan dengan perkembangan sekarang. Di at-tariqah muhimmah, walakin al-muallim ahammu min at-tariqah. Al-muallim muhim, guru itu penting. Walakin ruhul muallim,
tetapi jiwa sebagai pendidik itu ahammu minal muallim nafsih, lebih penting dari guru itu sendiri, jiwa kita sebagai pendidik. Nah pun Bapak sekalian, kompetensi guru itu kan memang harus dikembangkan, termasuk kompetensi di bidang pedagogik dan lain sebagainya. Makanya sesungguhnya Bapak sekalian, guru dalam pendidikan itu memegang peranan yang sangat penting agar supaya tujuan pendidikan sebagaimana yang diamalkan oleh Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu bisa diwujudkan. Ngapunten, jenengan para guru, para kepala madrasah ini sudah pernah baca Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 belum? Ini diterbitkan tahun 2003 undang-undangnya. Belum? Subhanallah. Undang-undang ini dibuat tahun 2003. Sekarang sudah tahun 2022. Berapa tahun ini belum pernah baca? Padahal kita itu orang-orang pendidikan. Undang-undang udah di breakdown dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Itu sudah disempurnakan lagi dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013. Sudah perubahan semua. Belum baca juga semuanya. Boleh itu. Jadi kita ini orang-orang yang berada di dunia pendidikan, ketika ada update regulasi pendidikan harusnya kita baca supaya kita ngerti sesungguhnya tujuan pendidikan itu apa. Di dalam peraturan pemerintah nomor 13 itu Bapak sekalian sesungguhnya sudah dijelaskan bahwa salah satu faktor yang terpenting di dalam peningkatan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan baik sekolah maupun madrasah itu adalah pada tenaga kependidikan, pada guru dan tenaga kependidikan. Jadi jenengan para guru ini memegang peranan yang sangat penting. Termasuk di dalamnya adalah para kepala madrasah, para kepala sekolah. Makanya banyak regulasi-regulasi yang dibuat agar supaya pembelajaran pendidikan itu di Indonesia semakin berkembang. Yang kepala madrasah pernah baca regulasi tentang kepala madrasah? Pernah Bapak sekalian? Peraturan nomor berapa? Yang guru madrasah harusnya yang dibaca adalah peraturan Menteri Agama. PMA nomor berapa tentang kepala madrasah? 183. PMA nomor 58. pernah terbit itu sudah sangat lama. Yang berikutnya pernah terbit juga PMA nomor 24 tahun 2018. Ini pun sudah direvisi, diterbitkan dengan PMA nomor 58 tahun 2017. Juga belum pernah baca. Harusnya baca ini, nanti tugasnya Pak Pengawas untuk informasikan kepada teman-teman kepala madrasah dan guru supaya regulasi-regulasi itu bisa dibaca. Bapak sekalian, di lembaga pendidikan leading sektornya, manajernya adalah kepala madrasah. Kepala madrasah itu punya tugas yang luar biasa. Makanya di regulasi yang terbaru, kepala madrasah tidak harus mengajar, tetapi TPP bisa dicairkan. Kenapa? Karena memang tugasnya berat. Dia harus sebagai manajer, dia juga harus sebagai supervisor. Jadi ketika jam-jam mengajar guru itu, kepala madrasah harusnya masuk ke ruangan kelas untuk melakukan supervisi akademik, melihat apakah gurunya cara mengajarnya sudah benar atau tidak. Melakukan juga supervisi manajerial, apakah perangkat pembelajarannya sudah disiapkan dengan baik dan benar. Harus dilihat semua. Itu tugasnya kepala madrasah. Nanti Pak Pengawas itu tugasnya melakukan supervisi ke kepala madrasah. Sesekali masuk ke kelas untuk melakukan supervisi akademik juga. Begitu. Jadi, saya ingin mengajak dengan semua para guru mulai sekarang untuk mulai rajin membaca regulasi-regulasi yang diterbitkan terkait dengan pendidikan, wabil khusus yang di jajaran madrasah. Jadi kalau yang saya ambil yang satu tadi katakanlah yang PMA nomor 58 tahun 2017, yang ini disempurnakan dengan PMA 24 tahun 2018, maka sesungguhnya di antaranya para kepala madrasah itu harus memiliki sertifikat diklat kepala madrasah. Kemudian yang di sini yang kepala madrasah juga angkat tangan. Berapa orang? Depan. Nggih. Kemudian banyak ini. RA-nya berapa?
17? 18, 18. MI-nya? 16. 16, Oh, MI. Yang kepala MI-nya ada 18. 16. 16. Kepala RA-nya 18, 18. Ngapunten sananya untuk kepala RA dan MI. Jenengan sudah punya sertifikat kepala madrasah belum? ya, Ikut diklat atau bimtek? Diklat atau bimtek? Kalau bimtek gak berlaku itu bukan sertifikat kepala. Diklat yang melaksanakan siapa? BDK Surabaya. BDK Surabaya. Kalau yang sudah punya sertifikat diklat yang dilaksanakan oleh Diklat Keagamaan Surabaya aman. Yang belum itu harus, makanya nanti Pak Ir barangkali di forum KKM mungkin perlu dibicarakan, dimusyawarahkan kapan barangkali nanti mungkin KKM kerjasama dengan Diklat Keagamaan Surabaya untuk mengadakan diklat kepala madrasah. Karena memang banyak regulasi yang sudah berubah. Banyak hal-hal baru yang harus diketahui kepala madrasah dan diimplementasikan di madrasah. Tinggi Bapak sekalian, harus itu jangan harus mengetahui regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Ngapunten, termasuk ini yang baru ya. Kementerian Agama semenjak dipimpin oleh Gus Menteri Yakut Khalil Qomas itu, sesungguhnya beliau itu mempunyai 7 program prioritas tingkat nasional. Program prioritas nasional Kementerian Agama, ada program prioritas, ada 7. Yang pertama adalah penguatan moderasi beragama. Yang pertama, moderasi beragama itu apa? Moderasi beragama itu adalah cara pandang kita sebagai warga negara Indonesia dan beragama itu harus moderat. Moderat itu tidak terlalu ke kanan-kananan, juga tidak terlalu ke kiri-kirian, tidak terlalu radikal, juga tidak terlalu liberal, pas tengah-tengah. Ya, terus ummatan wasaton yang pertama. Jadi program Gus Menteri yang pertama adalah penguatan moderasi beragama. Yang kedua, layanan transformasi digital. Ini sesuai temanya ini. Menjalin ukhuwah menggapai berkah, semangat dalam transformasi digital madrasah. Ini memang program keduanya Gus Menteri. Penguatan transformasi digital. Jadi kalau sekarang ngapunten, bantuan-bantuan untuk masjid, musola, untuk pondok itu banyak yang sifatnya langsung online. Jadi kita tidak usah repot-repot nggak proposal ke Kemenak, nanti ngantarkan ke Surabaya, nanti ngantar ke Jakarta, nggak usah. Sekarang cukup lewat aplikasi, diajukan, nanti kita akan dapat atau tidak setelah diseleksi oleh Kemenak Pusat. Ya. Daftar haji sudah bisa online sekarang. Jadi kalau kemarin kita katakanlah mau daftar haji itu harus ke bank, nanti ke Kemenak, balik lagi, itu sekarang nggak usah lagi. Dari bank jangan nanti bisa langsung daftar secara online. Di Kemenak Kabupaten Tulungagung kita sudah mulai untuk layanan transformasi digital. Jadi nanti jenengan Bapak Ibu sekalian insya Allah mulai bulan Juni depan, jenengan yang katakanlah para kepala madrasah yang ingin ngurus rekomendasi menggunakan dana BOS lebih dari 30% untuk gaji guru, nggak usah datang ke Kemenak. Tinggal nanti klik aplikasinya, berkasnya di-upload, nanti hasilnya langsung bisa di-download. Jangan katakanlah yang ngajukan rekomendasi mutasi siswa, sama, nggak usah datang ke Kemenak. Cukup nanti dari tempat tugas dengan masing-masing bisa melakukan permintaan layanan apapun. Kita sedang menginventarisir itu. Ini layanan transformasi digital. Jadi saya sudah sampaikan ke teman-teman di kantor Kemenak, jangan kaget kalau setelah ini kantor Kemenak itu akan sepi. Karena orang-orang, guru-guru, kemudian kepala TPQ, Madin, pondok dan sebagainya, ketika membutuhkan layanan tidak harus datang ke Kemenak, tetapi cukup dari rumah masing-masing. Online. Jadi mohon maaf bahasa saya sering begini. Ibu-ibu katakanlah saat ini kan telah ingin ngajukan izin operasional TPQ atau Madin gitu ya. Nyiapin sambel. Berkas di-upload. Sambel belum selesai, berkas sudah selesai. Begitu. Kita sudah menuju ke sana. Layanan transformasi digital. Di madrasah pun sama. Kita sudah berkah pandemi kemarin, kita sudah mulai mengenal pembelajaran daring ya, online. Jadi dulu yang kita nggak ngerti apa itu pembelajaran online, akhirnya kemarin karena dipaksa, kita akhirnya bisa melakukan pembelajaran secara online. Kita memang sudah ke sana.
programnya Gus Menteri yang kedua adalah transformasi digital. Yang ketiga programnya Gus Menteri itu adalah pada revitalisasi KUA. KUA Bapak sekalian jangan sudah tahu bahwa singkatannya KUA itu bukan kantor urusan asmara, tetapi kantor urusan agama. Ini kita revitalisasi agar orang yang datang ke KUA tidak hanya sekedar ingin daftar mantan saja, tidak. Katanya urusan zakat ke KUA, urusan wakaf ke KUA, urusan masjid ke KUA, urusan TPQ KUA, Madin KUA, semuanya nanti akan di KUA. Cukup di KUA. Kita akan merevitalisasi KUA. Begitu. Jadi sekali lagi nanti mohon maaf, jadi KUA itu akan kita jadikan sebagai ujung tombak pelayanan Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Tidak perlu lagi datang ke KUA, mohon maaf, ke kantor Kemenak Kabupaten, cukup di KUA. Jadi jangan yang orang Pakel cukup ke KUA Pakel, yang Besuki cukup ke KUA Besuki, yang Bandung cukup ke KUA Bandung, dan seterusnya. Ini yang ketiga, revitalisasi KUA. Yang keempat itu kemandirian pesantren. Kemenak menginginkan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini mandiri, baik secara ekonomi, finansial dan sebagainya, semuanya mandiri. Kita ingin seperti itu. Sesungguhnya Bapak sekalian, kalau di Jawa Timur termasuk Tulungagung Jawa Timur nih. Ini sangat dibantu oleh kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu OPOP. Jadi Bu Khofifah itu punya program namanya OPOP, One Pesantren, One Product. Ini kita bisa maksimalkan. Jenengan barangkali ada yang punya pesantren gitu ya, monggo ini diakses. Nanti kita akan menuju ke kemandirian pesantren. Itu yang kelima. Jadi moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren. Yang kelima itu Cyber Islamic University. Ini semacam universitas terbukanya Kemenak. Jadi kalau selama ini yang punya UT, yang punya universitas terbuka adalah Dinas Pendidikan. Kemenak sekarang punya. Kenapa kok Kemenak merasa bahwa ini perlu? Karena begini, banyak di antara keluarga besar kita di Kementerian Agama, jenengan yang katakanlah jadi guru RA, jadi guru MI, mungkin kemarin begitu lulus aliyah langsung ngajar di RA, begitu ya? Atau mungkin yang di pesantren, para santri-santri, karena sudah fokus dengan belajar di pondoknya, akhirnya tidak sempat kuliah. Nah, akhirnya Kemenak membuka namanya program Cyber Islamic University. Ini memberikan peluang kepada kita semua yang belum sempat kuliah karena sudah bekerja atau karena kesibukan lain belajar untuk kuliah. Kuliahnya tidak harus berangkat ke kampus, cukup di tempat masing-masing online. Tapi ijazahnya di negeri, ijazah resmi dikeluarkan oleh negara. Ini yang kelima, Cyber Islamic University. Yang keenam itu adalah tahun 2022 ini dinyatakan sebagai tahun toleransi. Begitu. Jadi kenapa kok tahun 2022? Karena ngapunten, tahun 2024 adalah tahun politik bagi kita. Agenda pilihan mulai presiden sampai bupati nanti akan dilaksanakan di tahun 2024. Tahun 2023 itu semuanya anget. Sekarang saya mohon maaf, foto-foto calon presiden sudah di mana-mana gitu kan. Berapa banyak calon yang nanti akan bertarung di Pilpres 2024. Makanya kita berharap tahun 2024 ini menjadi tahun yang kondusif, aman, terkendali, tidak terjadi hal-hal yang sifatnya menimbulkan kekecauan di negeri kita. Makanya dinyatakan tahun 2022 adalah tahun toleransi. Yang ketujuh, mohon maaf, program itu adalah terkait dengan Religiosity Index. Jadi ini sesungguhnya Bapak sekalian, kita ingin mengajak bahwa warga negara Indonesia yang sesungguhnya terdiri dari multi agama, multi suku, bahasa, budaya dan sebagainya ini tetap terjalin ukhuwahnya. Kalau kita sama Islam, ukhuwah Islamiyahnya. Kalau yang sesama warga negara, ukhuwah watoniyahnya. Sesama manusia, ukhuwah basyariyah. Ini yang sesungguhnya ingin dikembangkan oleh Kementerian Agama dengan program-programnya yang sudah dicanangkan. Dan ini menjadi 7 program prioritas Kementerian Agama. Itu Bapak sekalian. Kita harus tahu, kita yang orang keluarga besar Kementerian Agama, jadi kalau guru RA, guru MI itu semuanya masih keluarga besar Kementerian Agama. Kita harus update lah informasi-informasi yang seperti itu.
Terakhir Bapak sekalian ingin saya sampaikan, kita yang jadi keluarga besar madrasah termasuk RA ini sesungguhnya harus bangga karena semakin tahun kita lihat bahwa peminat orang tua yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di RA madrasah itu semakin tahun semakin meningkat, begitu kan ya? Berapa banyak di sebelah kita itu, mohon maaf, lembaga pendidikan yang di luar madrasah yang itu sudah semakin berkurang muridnya. Berapa banyak lembaga pendidikan yang di luar RA itu sudah semakin berkurang muridnya. Kembalinya kemana? Kembali ke madrasah, kembali ke RA. Kenapa? Karena mohon maaf sekalian, tanpa disadari, Kementerian Agama itu sesungguhnya sudah merancang sejak lama tahun 2010 kemarin adanya panca prestasi madrasah. Jadi kita ingin seluruh siswa yang masuk di madrasah mulai jenjang RA sampai aliyah itu semuanya bisa meraih 5 prestasi itu. Panca prestasi madrasah itu apa? Pertama adalah prestasi di bidang akhlak mulia. Ya. Jadi kalau ini tidak bisa dilombakan, tidak ada musabakohnya, tidak ada kompetisinya, cuma bisa dirasakan. Dirasakan bagaimana? Ya ketika anak-anak katakanlah datang ke sekolah itu salaman sama gurunya, nyium tangan pakai apa? Pakai hidung, kan terasa. Orang tua di rumah ketika ini berangkat sekolah pamitan, seterusnya. Tawaduknya kepada guru, sopan santunnya dan sebagainya itu kita rasakan. Ini yang pertama. Jadi insya Allah saya yakin kalau siswa-siswa madrasah kulluhum yatakhallaquna bil akhlaqil karim, berakhlak mulia. Yang kedua, prestasi di bidang ilmu keagamaan. Jadi kalau ini bisa dilombakan. Jadi ada musabakoh tilawatil Quran, ada musabakoh qiraatil kutub, lomba baca kitab, ada lomba khitobah, lomba dai dan sebagainya, itu bisa dilombakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, prestasi di bidang sains dan teknologi. Berapa banyak siswa-siswa madrasah yang punya prestasi ketika diadakan kegiatan KSM, kompetisi sains madrasah. Berapa banyak siswa-siswa madrasah yang punya prestasi ketika ada agenda OSN, meskipun sekarang belum muncul di Tulungagung. Kemarin saya datang di kegiatan Hari Pendidikan Nasional di Tulungagung, ternyata belum dengar saya nama-nama siswa-siswa madrasah menjadi juara OSN, belum ada. Mudah-mudahan tahun depan sudah ada. Amin ya rabbal alamin. Itu yang ketiga. Yang keempat, prestasi di bidang bahasa dan budaya. Ya ini kan sudah nggak asing lagi. Di madrasah kita diajarkan bahasa asing selain bahasa Jawa itu bahasa Arab. Di meskipun sedikit-sedikit kalau anak-anak ngomong kaifa haluk, bi khair, alhamdulillah kan pasti bisa. Ini kan bahasa asing, bahasa Arab. Jadi nanti juga ada lombanya, lomba khitobah bahasa Arab, cerdas cermat bahasa Arab dan sebagainya, itu ada lombanya. Yang terakhir, prestasi di bidang olahraga dan seni, luar biasa. Pada saat porseni yang kemarin yang dilaksanakan di Tulungagung, mohon maaf ini, MP Tulungagung itu ngalah saja. Kalah bukan, cuma ngalah. Iya. Ngalah, karena sebagai tuan rumah. Karena terbukti ketika di porseni di Lumajang, kontingen porseni MP Tulungagung itu juara umum. Nah kemarin ketika dilaksanakan Tulungagung, katanya Pak Irawan itu sungkan Pak kalau kita juara umum, katanya begitu. Makanya akhirnya kita ngalah, juara satunya dari Kediri kemarin. Jadi yang Tulungagung tidak juara umumnya. Ini ngalah saja. Tapi ini menunjukkan bahwa madrasah punya prestasi di bidang olahraga dan seni. Kalau sekalian, barang itu yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, mewakili jajaran Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan secara pribadi, seandainya selama ini dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung masih ada kekurangan, ketidaksempurnaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berusaha setelah ini insya Allah akan lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pada keluarga besar madrasah, sehingga dengan layanan-layanan yang kami siapkan nanti seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung akan bisa terlayani dengan baik dan prima. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.